Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari libur, nggak libur biasa. Saya sempat omon-omon sama teman-teman majelis. Wah, ini hari Minggu yang datang banyak nggak ya? Karena memang hari Sabtu itu sudah hawanya tulen, gitu. Saya mikir Pak Budi ini mesti posting di gitu ya. Puji Tuhan hari ini malah datang dan bersama-sama istri, luar biasa ya. Jadi artinya perkiraan saya sedikit keliru, puji Tuhan ya. Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk bisa beribadah hari Minggu, dan setelah ini mungkin baru dolan ya Mbak Brenda ini kayaknya sudah siap-siap packing baju ya. Mau langsung meluncur ke Semen gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu, hari ini kita tentunya sudah suasana main gitu ya, karena itu pas sekali hari ini temanya melangkah gitu. Hari dolan kan harus melangkah ya, melangkah dengan iman. Dan seperti bulan ini kita belajar tentang sesuatu yang baru ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana kita berubah, bagaimana kita menjadi semakin baik, bagaimana kita meninggalkan yang lama, dan sekarang kita melangkah. Melangkah itu artinya bicara ke depan gitu ya, melangkah dengan iman. Dan tentunya saya masih mengupas tentang bagaimana orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan di mana ini satu bayangan bagaimana orang Kristen yang tadinya ada di dalam perbudakan dosa, yaitu bicara Mesir, kita melangkah menuju tanah Kanaan, yaitu terangnya yang ajaib, bicara tentang hidup baru, bicara tentang keselamatan gitu ya. Nah, karena itu saya banyak membaca tentang kisah Mesir sampai Kanaan, dan agak sulit ketika saya belajar itu dan membahas tentang melangkah dengan iman. Jujur saja, orang Israel itu rano imani. Karena dari Mesir ke Kanaan isinya cuma bersungut-sungut terus. Saya bingung, waduh lagi baik melangkah dengan iman sih tak bahas apa gitu ya. Sehingga paling tidak kita mau belajar dari dua tokoh ya. Yang pertama adalah Musa, yang saya melihat imannya luar biasa, dan yang kedua adalah Yosua ya. Jadi dari dua tokoh itulah kita belajar tentang melangkah dengan iman. Karena kalau belajar dari bangsa Israel susah ya. Yang pertama, kalau kita belajar dari Musa dulu ya. Yang pertama kita belajar dari Musa. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari yang namanya Musa? Musa ini melangkah dengan iman dari Mesir sampai dengan tanah Kanaan, walaupun dia nggak bisa masuk. Dan yang menarik, dia mendapatkan iman itu dari firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan berkata bahwa iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi iman yang ada di dalam Musa itu terbentuk ketika dia bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Keluaran pasal 3 ya, bagaimana Musa bertemu pertama kali dengan Tuhan, dan Musa bertanya, bagaimana dengan namanya? Bagaimana dengan namamu kalau orang Mesir tanya? Lalu Tuhan bilang, Eser Ehye Eser, yaitu YHWH, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku. Nah, ini mulai terjadi Yahweh gitu ya. Mulai kemudian orang Yahudi menganggap bahwa nama Tuhan Allah yang mereka sembah Yahweh. Tapi sampai hari ini mereka tidak berani ngomong 4 huruf suci itu. Mereka kasih simbol lain ya, Elohim, Adonai. Mereka nggak berani ngomong Yahweh gitu ya, nggak berani gitu ya. Itu tidak layak mulut mereka ucapkan 4 huruf ya. Maka dari itu, dari perjumpaan dengan Tuhan muncul iman. Dan iman inilah yang membuat Musa melangkah.
Nah, kalau kita belajar melangkah dengan iman, yang pertama kita lihat daripada Musa adalah mau tidak mau, setuju tidak setuju, bicara tentang ketaatan. Coba kita lihat di Keluaran 14 ayat 16. Begitu Musa keluar dari tanah tanah Mesir, kemudian dia ketemu dengan yang namanya Laut Teberau. Keluaran 14 ayat 16 dikatakan, dan engkau, ini Tuhan yang bilang, dan engkau dan Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke di tempat kering. Ya, ini perintah Tuhan untuk Musa, angkat tangan dan tongkat. Dan kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Musa taat. Dan ada yang namanya mujizat. Keluaran 15 ayat 25. Ketika Musa selesai menyeberangi itu dengan orang Israel, mereka jalan 3 hari, mari saya cerita. Mereka sukacita, mereka KKR. Tapi yang menarik adalah air habis, bersungut-sungut. Ketemu airnya pahit. Namanya di mana itu? Marah. Airnya pahit. Tambah bersungut-sungut lagi. Yang menarik, Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saya berpikir ya, dari 2 kejadian ini saja, ini perlu ketaatan yang luar biasa. Di depan kita ada laut, disuruh ngapain? Angkat tangan sama angkat tongkat. La ilah, tongkat bisa apa? Angkat tangan, emang tangan bisa apa? Gitu ya. Tapi Tuhan suruh itu, dan Musa taat. Ya, bagaimana tantangan yang besar? Musa taat. Apa yang Tuhan suruh, dia lakukan. Walaupun tidak masuk pikirannya Musa, betul tidak? Itu tidak masuk pikiran. Jangankan Musa, kita sekarang aja yang punya teknologi tinggi saja nggak masuk akal itu. Kok bisa angkat tangan roh, laut terbelah, gitu ya. Yang kedua, ketika bicara orang bersungut-sungut, kalau kita baca di Keluaran 15 tadi yang bicara tentang marah, itu mereka ngamuknya sama Musa loh. Ya, mereka ngamuk sama Musa, mereka kembali mengingat, oh enakan di Mesir, kita punya air, di sini kita haus. Apa di Mesir kekurangan kuburan Musa, sampai engkau membawa kami kepada gurun untuk mati kehausan. Ini kalau saya bayangin ya, nek Tuhan bilang, Samuel itu ada kayu, kira-kira dibuat apa? Anggur untuk wong Israel, ya kan? Ya, kalau saya yang dikasih kayu, saya ambil kayunya tak nutuk, gitu. Lambimu gitu. Enak ngomong gitu ya. Bayangin lu, Musa kehausan juga nggak? Ya sama. Capek juga nggak? Sama. Kenapa dia yang dikomplain? Betul nggak? Kita aja kadang-kadang dalam satu kepanitiaan gitu ya. Bukan seksi konsumsi, tapi begitu konsumsi morat marit sing diseneni awake dhewe gitu. Mbak Tati, ini Mbak Tati gimana sih? Seksi konsumsi padahal perasaan aku bendara. Itu jengkelnya setengah mati ya. Pengen diulek ya lambene ya. Tapi Musa bayangin, ketika di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, tapi ketika disuruh Tuhan ambil kayu, lempar ke air, Musa lakukan. Wah, bukan masalah ambil kayu dan lemparnya, tapi di sini dia mau menomorduakan perasaan, dia mau menomorduakan apa ya, emosinya dia, gitu ya. Bagaimana dia harusnya ngamuk genti, harusnya dia orang Israel, tetapi dia mau ambil kayu itu dan taat sama Tuhan, lempar kayu ke air. Dan Anda tahu kayu itu lambang dari apa? Salib Kristus.
Kayu itu lambang dari salib Kristus. Bayangin kalau Musa itu ngambil kayunya lempar ke orang Israel. Berarti kan, berarti salib Yesus dibalangke awake dhewe gitu. Enggak ya. Salib Kristus diangkat dan dilemparkan ke dosa. Kepahitan itu bicara dosa. Maka dosa diampuni. Tuhan menyelesaikan dosa, bukan menyelesaikan kita ya. Kalau kita selesai ya sudah ya. Tapi Tuhan di kayu salib menyelesaikan dosa. Musa mau taat, lempar itu. Oke, memang Musa sampai nggak bisa masuk ke Israel, ke tanah Kanaan pun karena tidak taat. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 51. Ini Tuhan memberikan alasan kenapa Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Jadi Musa itu sudah memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tapi yang menarik, di puncak Pisga Tuhan kasih izin Musa untuk melihat tapi tidak masuk. Aduh. Piye rasane? Ya. Wis memimpin 40 tahun, pas waktunya menikmati gitu ya. Perjuangannya sudah hampir selesai, waktunya menikmati, Tuhan bilang, kamu sudah pernah tak hukum. Dan dikatakan di sini Ulangan 32 ayat 51, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kudusanku di tengah-tengah orang Israel. Musa pernah dapat satu kesalahan. Harusnya dia ngomong sama batu dan batu itu akan keluar air. Kasusnya waktu itu sama. Orang Israel bersungut ora ono banyu, pame mati, gitu. Terus Musa disuruh Tuhan ngomong sama batu, maka batu itu akan keluar. Karena Musa jengkel, dan waktu itu Maryam baru meninggal. Maryam itu kakaknya. Dia sedang bersedih. Emosinya tidak terkendali sehingga dia pukul batu itu, keluar si airnya. Terus dia bilang begini, ini air yang kuberikan untukmu. Ini air yang kuberikan untukmu. Padahal yang ngasih air siapa? Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Karena kesalahan itu, karena ketidaktaatan itu, Musa tidak boleh masuk. Ya, wah, kadang-kadang kita berpikir penuh, kejam sekali Tuhan ya. Tapi bukan itu masalahnya. Tuhan mau ajar kita bahwa satu kesalahan cukup membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Loh kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Semakin kudus, semakin standarnya tinggi. Betul nggak? Pernah ketemu bos yang standar higienisnya tinggi? Ya toh? Masuk kantor, dicek debu, ngeri ya, debunya dicek ya. Mungkin dia pakai ada besar, ini masih ada sidik jarinya, ngeri sekali ya. Artinya apa? Dia standarnya tinggi gitu ya, standarnya tinggi. Kalau orang-orang yang punya standar tinggi, kesalahan kecil itu masalah, betul ya. Cuman ini kalau dosen itu biasanya ya kalau lagi bimbingan skripsi, cuman huruf besar aja keliru sama huruf kecil, nyoretnya semangat itu seret. Tadi apanya Pak? Walah cuman A kecil, salah harusnya A besar. Masyarakat cuman itulah idealis, ya toh? Itulah standar ya yang ditetapkan oleh dosen pembimbing. Ya ora apa-apa. Itu baru dosen pembimbing. Apa meneh Gusti Allah, pasti standarnya tinggi banget. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kau sempurna karena Allah sempurna. Jadi standarnya adalah Allah itu sendiri. Bayangin, ini yang lagi heboh beberapa di media sosial adalah tentang buah
pengetahuan baik dan jahat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tahu ya di YouTube itu ada namanya guru gembul. Tahu ya? Ya, guru gembul tahu ya. Guru gembul itu mengatakan bahwa Allah itu berbohong. Ular itu jujur. Ular itu kan lambangnya setan, betul ya? Kita lari ke Kejadian pasal 3 ya. Karena apa? Karena Tuhan itu kan bilangnya kalau makan buah ini engkau akan mati, betul ya? Tapi ular ngomongnya apa? Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan ketika makan buah itu, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mati? Tidak. Mereka seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Berarti sing ngapusi sopo, sing jujur sopo. Ayo, gimana Noel? Apologetikmu bagaimana? Gini Bapak Ibu, dalam cerita Kejadian pasal 3, ini bukan masalah buahnya, ini masalah taatnya, paham ya? Ini bukan masalah buahnya, kita nggak bahas masalah buahnya. Karena apa? Ya mereka nggak paham. Mati itu bicara apa? Mati itu bicara terpisah dengan kehidupan, di mana kehidupan adalah Allah. Ingat, akulah jalan, kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus yang adalah Allah itu kehidupan itu sendiri. Ketika kita terpisah dengan Allah, maka kita mati. Tadi malam saya berdiskusi dengan Grafiel, susah namanya ya, Grafael. Oke, maaf ya, namanya sulit ya. Teman-teman saya dulu itu namanya Sentot, Bambang, Sugeng, gampang ya. Ya sekarang namanya Grafael. Oke ya, saya diskusi sama Grafael. Coba lihat di Kejadian, di situ dikatakan Tuhan menciptakan terang. Berarti Tuhan nggak menciptakan gelap? Enggak, karena gelap adalah kondisi tidak ada terang, paham ya? Kematian itu bukan diciptakan Tuhan, tapi kematian adalah kondisi tidak ada kehidupan. Tuhan ciptakan kehidupan. Makanya ketika kita baca Kejadian 1 dikatakan pada mulanya adalah kosong, gelap gulita, meliputi samudra raya. Berarti kegelapan sudah ada. Dan kegelapan tidak diciptakan oleh Allah. Kegelapan adalah kondisi tanpa terang. Kematian adalah kondisi tanpa kehidupan. Jadi kematian dalam konteks kamu makan, kamu akan mati. Maka kamu makan, maka kamu terpisah dengan Allah. Kan betul. Setelah makan terpisah, keluar dari Taman Eden, betul ya? Dan perjanjian baru pun berkata bahwa karena dosa itu yang membuat kamu terpisah. Tuhan itu gak kurang besar telinganya, gak kurang peka dengerin kita. Cuman goro-goro dosamu, gara-gara kesalahanmu, makanya Tuhan itu tidak teraih gitu ya, tidak sampai. Makanya Tuhan Yesus harus lahir dan mati sehingga kita bisa sampai kepada Bapa. Makanya Yesus bilang tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena memang penghubungnya itu, gitu ya, itu penghubungnya. Jadi kembali kepada konteksnya, ketaatanlah yang jadi acuan. Kalau masalah kebenaran dan buah pengetahuan yang baik dan jahat saya sudah pernah jelaskan ya. Gara-gara buah itu setiap kita punya konsep tentang kebenaran masing-masing. Suami istri ribut, kenapa? Merasa paling benar itu. Iya lah pasti ya. Nggak mungkin yang satu benar yang satu salah terus ribut, orang mungkin ya toh. Yang satu benar yang satu salah terus gegeran sampai pendeta dipanggil, nggak mungkin ya. Pasti gara-gara yang satu merasa benar, yang satu juga merasa benar. Itu gegeran. Itu lah, itu gara-gara buah tadi. Cuman maaf, guru gembul orang paham karena memang beliau bukan dari
Kristen. Nek Pak Pendeta ya mesti paham, gitu ya. Kembali kepada Musa. Memang Tuhan mau kasih poin di dalam konteks Musa. Satu ketidaktaatan cukup untuk membuatmu tidak mendapat keselamatan. Makanya dikatakan semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Kita semua, kenapa? Tidak ada di antara kita yang tidak melakukan satu ketidaktaatan. Ada di sini yang sama sekali tidak pernah tidak taat. Pasti pernah ya, walaupun cuma satu kali ya. Betul ya? Wah, saya ini taat Pak Pendeta, tiap hari Minggu saya ke gereja. Wah, saya tuh jujur, tidak pernah saya tidak jujur. Cuman coba pikir dalam pikiran kita. Pernah nggak kita sekali aja melakukan ketidaktaatan? Nek pernah, itu cukup untuk membuat kita binasa. Itu cukup untuk membuat kita punya alasan untuk memerlukan Yesus Kristus. Apa menek model awake dhewe. Berapa banyak ketidaktaannya Mas Purwoko? Ya, jangan saya buka loh yang begini di kelas ya. Oke banget, ya. Oke banget ya. Model kayak kita pasti perlu Yesus Kristus. Jadi yang pertama, melangkah dalam iman. Melangkah dengan iman, melangkah dengan iman itu bicara ketaatan. Kalau Anda mau melangkah dengan iman tidak taat, yaitu namanya melangkah karepe dewe. Loh ya tuh. Kalau bicara tentang ketaatan ya apa yang Tuhan perintahkan lakukan, sudah. Itu namanya ketaatan. Ya. Yang kedua, kalau kita belajar dari Musa, masih dari Musa. Coba kita lihat Keluaran 33 ayat 15. Ini menarik. Kalau nggak salah ini ada lagunya, cuma saya lupa lagunya apa ya. Pokoknya kurang lebih liriknya begini. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Allah, nyanyi besar. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Keluaran 33 konteksnya adalah, masih ingat anak lembu mas? Ingat ya? Habis anak lembu mas, kan Musa itu disuruh naik lagi sama Tuhan. Karena apa? Dua loh batunya dihancurkan sama Musa ya. Jadi Musa suruh naik lagi ya, nambah gawean. Naik lagi, bikin lagi, terus kemudian mereka membuat tabut perjanjian dan lain sebagainya sesuai aturan Tuhan. Dan yang menarik, dari Sinai itu Tuhan suruh pergi. Dan ini yang Musa bilang, kalau engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi yang kedua, melangkah dengan iman itu berarti melangkah bersama Yesus. Bukan Yesus melangkah bersama kita. Beda loh ya. Bukan Yesus yang ngetut awake dhewe, tapi kita yang ngikutin Yesus. Musa bilang kalau Tuhan gak pimpin kita gak mau berangkat. Pokoknya aku tak nongkrong ini wae lah. Betul ya? Kenapa? Karena ini bicara melangkah dengan iman. Jadi iman ini bukan bicara tentang karep kita, tetapi karepe Allah. Banyak di antara kita salah mentafsirkan iman. Iman itu kalau kamu punya iman, baca Bapak Ibu. Lihat bahwa Allah berjanji kepada Abraham bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit. Karena itu jangan khawatir, walaupun pernikahanmu sudah 10 tahun, pasti Tuhan berikan keturunan. Maaf ya, saya tidak setuju. Loh kenapa? Loh ini janji buat siapa? Halo, janji buat siapa? Abraham. Yuk jangan bawa kopi pasti itu ya. Ini eksklusif buat Abraham. Ya sudah buat Abraham. Lah nanti kalau di kopi, ya berarti yang lainnya bisa di kopi dong.
bahwa apa? Aku menjanjikanmu tanah perjanjian dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Oh, berarti kita mengklaim juga. Ya enggak lah. Ini khusus janji buat Abraham. It's okay loh. Saya pernah omong dan bahkan kalau katekisasi pranikah pasti saya bilang pernikahan itu bukan tujuannya punya anak. Kalau tujuannya punya anak, maaf ya, nggak perlu nikah juga bisa. Kalau tujuannya apa? Cuman punya anak. Ya loh, kalau Tuhan kasih anak itu puji Tuhan. Enggak ya enggak apa-apa, tetaplah memuji Tuhan. So what gitu. Ya kan? Banyak di antara kita ngutip ya ayatnya Abraham, kleru. Gue janji buat Abraham, jangan bopek. Ya kan? Janjinya Tuhan buat kita apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, maka aku akan menyertai engkau senantiasa. Nah, itu janji untuk semuanya, karena Tuhan bilang itu kepada seluruh muridnya. Kita muridnya bukan. Kalau kita muridnya, ya itu janji buat kita. Tapi jangan disamaratakan. Ada janji khusus, tetapi ada janji umum. Ya toh? Nah, bicara tentang melangkah dengan iman, sekali lagi, apa yang Tuhan mau, itu biarlah Tuhan duluan yang di depan. Jangan kita yang mendikte Tuhan. Ya saya yakin dan percaya Tuhan juga bicara, mintalah, maka engkau akan diberi. Amin. Maka dari itu saya tidak keberatan kalau Bapak Ibu minta. Waduh Pak Pendeta, saya mau minta jodoh. Ya boleh, enggak apa-apa. Mau minta pekerjaan boleh, mau minta anak boleh, enggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau dikasih puji Tuhan, enggak dikasih harus puji Tuhan. Loh kenapa? Loh, mau melangkah dengan iman apa enggak? Mau ikut Tuhan Yesus atau Yesus yang ikut kita? Kemarin KPK itu Bu Harti, saya di tempatnya Bu Harti, ya, tempatnya Bu Sukono. Bu Harti sampaikan bahwa Tuhan kita itu punya pemikiran sendiri. Tuhan kita tuh punya rancangan sendiri. Allah kita tuh Allah yang kreatif. Gak bisa gitu kita terus modelnya koyok jumpa jambi. Mau hutangmu lunas? Doa Bapa kami 10 kali setiap hari. Hutangmu lunas. Logikanya di mana? Gitu ya. Pengen punya anak, doa Bapak kami madep timur sehari 5 kali, gitu. Nanti dalam 1 bulan kau pasti akan punya anak. Sik lagi, iya, ya kita kayak tombol ya. Kalau kamu mau barangmu dari Shopee segera dikirim, ya udah check out. Check out pasti dikirim. Nah itu Shopee gitu. Itu Tokopedia ya. Ya kalau check out bayar pasti dikirim. Iya gitu. Nah kalau Tuhan, ya suka-suka Tuhan kok. Setuju? Ya, suka-suka Tuhan. Walaupun Baru juga pernah mengutip di hari Selasa, kebenaran itu belum tentu enak. Betul ya? Kebenaran itu mungkin pahit, kebenaran itu mungkin menyakitkan. Tapi ya ayo kita mau ikut Yesus sama Yesus yang disuruh ikut kita. Kalau saya lebih senang kalau Yesus di depan saya. Saya ikut Yesus. Dikasih syukur, hendak puji Tuhan. Dikasih puji Tuhan, hendak syukur. Ya, karena apa? Karena Tuhanlah bos kita, bukan kita bosnya Tuhan. Itu yang saya lihat dari sosok Musa. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, saya mau lihat dari sosok Yosua. Kalau kita lihat dari sosok Yosua, tidak terlepas dari Bilangan pasal 13-14. Itu panjang, cuman saya kasih sederhana aja ya. Bilangan 13 dan 14, ceritanya orang Israel sudah sampai kepada tanah perjanjian. Kemudian Musa bilang, ayo kumpulin 12 pengintai. Kumpulin. Ya, kumpulin, nanti kalau sudah berkumpul, kemudian coba cek
cek ombak ya. Cek masuk dulu ke tanah perjanjian, kasih laporan ke kita. Maka setiap suku ada satu utusan. Ya, Kaleb itu dari suku Yehuda. Kaleb. Ada yang tahu? Yosua dari suku mana? Yosua dari suku Efraim. Nah, ini ada orang yang Efraim. Ya. Dari suku Efraim itu Yosua. Ya. Dan Yosua ini dan Kaleb hanya 2 orang itu yang punya iman. Kenapa? Ketika mereka mengintai, bikin laporan. 10 orang bilang, tanahnya memang luar biasa, kebun anggurnya luar biasa. Cuman orangnya gede-gede, raksasa-raksasa. Kita seperti belalang di hadapan mereka. Dan ketika mendengar itu, orang Israel semuanya langsung bilang, waduh. Kalau kita membaca di Bilangan 14, nggak usah baca ya, tapi judul yang diberikan oleh LAI, pemberontakan umat Israel. Jadi ketika mereka mendengar laporan dari 10 orang tadi, mereka memberontak. Bilangnya apa? Oke, kalau gitu kita cari pemimpin baru dan kita kembali ke Mesir. Ya, karena Musa ini nggak becus ini ya. Ya, menurut mereka gitu ya. Sehingga mereka bilang, kita cari pemimpin baru, kita balik ke Mesir. Ngapain ikut Musa? Mati di tangan raksasa. Dah, ini tanah yang dijanjikan nggak masuk akal. Mereka memberontak dan mau pulang. Tapi yang menarik, Kaleb dan Yosua. Saya baca deh dari Bilangan 14, ya, ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya ayat 9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jangan dikira ketika Yosua dan Kaleb ngomong begini, kemudian orang Israel semuanya nurut. Orang ya, bahkan mereka mau merajam Yosua, Kaleb, Musa dan antek-anteknya ya. Ya, ceritanya begitu. Bayangin gitu ya, kondisi seperti apa yang dihadapi oleh Musa dan Yosua dan juga Kaleb. Tapi di sini saya melihat satu hal yang bisa kita pelajari dari melangkah dengan iman menurut Yosua, yaitu apa? Dia bilang bahwa kalau Tuhan yang janjikan kepada kita, pasti Tuhan berikan. Yang membela mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi Allah menyertai kita. Jadi yang pertama, Yosua berpikir bahwa bukan masalahnya yang besar. Oke, masalah besar, tetapi yang menyertai dia lebih besar. Ya, siapa di sini yang punya masalah? Bu Harti toh, semua ya, haleluya ya, berarti masih hidup ya, karena hidup ini penuh dengan masalah ya puji Tuhan ya. Jadi kalau kita punya masalah, oke, itu nggak masalah sebetulnya, karena semua orang juga punya masalah. Yang jadi masalah adalah ketika engkau memandang masalahmu paling besar di antara masalah yang lain, sehingga kamu tidak lagi peduli dengan orang lain. Ya, kenapa orang nggak mau kasih support ke gereja? Contoh, wah, gue manganannya loh Pak Pendeta, karena dia berpikir dia masalahnya paling besar. Jangan salah, Anda lihat Bu Harti, kira-kira lihat bentuknya ini, kira-kira makannya sehari berapa kali gitu.
Jangan salah ini ya. Apalagi lihat Bu Brenda, waduh ya toh, berat lagi ya toh. Tapi beliau tetap mau memberikan kontribusi kepada gereja. Kenapa? Loh, masalahku memang gede. Cuman yang lain juga punya masalah. Termasuk panitia yang perlu support dana. Oke, tak kasih. Loh, betul kan? Tapi kalau kita mikir pokoknya masalahku paling besar, maka kau tidak akan punya empati kepada orang lain. Ya, masalahku paling gede. Enggak. Yosua bilang, oke, masalah kita besar, setuju. Cuman yuk masalah ini dipikul bareng-bareng. Karena dia bilang kita akan menelan mereka, bukan saya akan menaklukkan, tapi kita gitu loh. Loh, masalah memang ada, tetapi ayo bersama-sama. Dalam keluarga mungkin punya masalah. Ya, suami istri, ternyata anak, biasanya ya. Suami istri, anaknya bikin masalah. Yang jadi saya nggak habis pikir, sudah anaknya bikin masalah, suami istri saling menyalahkan. Guru-guru bapak, guru-guru kue manjain anak, guru-guru setan. Ini masalah, ya toh? Ayo kita bersama-sama pikirin ini masalah. Nanti kalau ini sudah beres, oke lah kita review. Oke, salah kita di sini, salah kita di sini, betul ya? Tapi ini masalah diselamatkan dulu. Anaknya sudah tenggelam, suami istri masih gegeran tukaran, salahmu, anaknya kelem. Maksudnya, ya ayo anaknya diangkat sih, ya toh? Diandui, diganti baju, sudah cantik, ayo kita diskusi supaya ke depan tidak lagi jadi masalah. Itu bagus. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita memahami bahwa semua orang punya masalah dan masalahmu belum tentu yang paling besar. Yang kedua, Yosua melihat bagaimana Tuhan lebih besar dari masalah. Dan memang Tuhan itu ya unik ya. Setiap kita itu dikasih masalah itu yang warna-warna. Bapak Ibu tahulah siapa saya. Adik saya itu sampai bilang begini, duh Mas Yoyo, kita tuh cuma beda setahun nih, cuma kok masalahmu abot bener. Ya, tapi mau tak kasih. Ya, lu bener ya. Kadang-kadang kita berpikir, ya, kok kayaknya orang itu masalahnya banyak banget. Orang itu, Tuhan itu kasih masalah sesuai dengan kekuatan kita. Ya, jadi Tuhan itu nggak asal ngasih masalah. Tuhan izinkan sesuatu karena kita kuat menanggungnya di dalam Kristus. Ya, tapi harus di dalam Kristus. Yosua tahu bahwa masalah yang besar ini pasti dia kuat, pasti orang Israel bisa, tetapi harus di dalam Kristus. Makanya dikatakan ayat 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Jadi syaratnya jelas, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Ayo kita selesaikan masalah bersama Kristus, bersama Tuhan. Saya mengerti setiap kita punya masalah. Setiap kita punya iman, tetapi ayo tempatkan iman kita yang benar. Ojo bengak-bengok menengking masalah tanpa kita lakukan sesuatu. Yosua, Musa mengajarkan kita, ayo kita taat. Yo taat memang angel, tapi ayo kita taat. Belajarlah taat. Yang kedua, jangan pernah melangkah kalau Tuhan tidak melangkah. Ya, ada kalanya Tuhan memang mengizinkan kita berhenti jalan di tempat. Ya sudah, mungkin Bapak Ibu juga melihat ini mendoakan POSPI ya tahun piro. Ya jujur saja, saya pun tidak berani melangkah karena memang ya Tuhan tidak dan belum kasih
sinyal-sinyal untuk melangkah. Ya wis, kita doakan terus. Ya kita mimpinya itu kita doakan terus, ya. Untuk teman-teman yang mungkin dalam pergumulan, ya yuk doakan terus. Kalau memang Tuhan suruh, wis ora usah melangkah, menengok, yuk meneng sih. Tidak usah melangkah. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yosua, jangan hanya melihat masalah. Ya, masalah perlu dikaji, masalah perlu diberikan jalan keluar. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang bisa membuat air yang pahit jadi manis. Artinya masalah yang gak karu-karuan Tuhan bisa ubah jadi berkat. Tapi jangan salah, kalau kita tidak taat, tidak mau jalan serta Yesus, berkat bisa jadi masalah. Amin. Tuhan memberkati.